Oke, pada video, halus ya. Gak ada suaranya ya. Mantap. Luar biasa Sobat Survivor. Smooth sekali perjalanannya, kayak kita di atas anu gitu ya. Keren ya. Kepala. Halus banget suaranya ya. Mantap ya. Oh, bisa, Bah. Mantap jiwa pokoknya. Mantap jiwa. Halus suaranya. Nah. Adalah pasti bocor-bocornya kan ya. Tapi aman aja tuh. Aman, nanti rapat sendiri, Bang. Oh gitu. Karena nanti kan apa namanya? Ini cuma retak-retak dikit tadi. Jadi nanti kena air mengembang dia. Oh gitu. Memang kalau masih baru gitu ya. Masih baru begini. Baru Jadi celup ya begini karena habis kena panas kan. ini nggak perlu terlalu takut ya. Enggak masalah tuh, enggak apa-apa. Aman aja ya. Aman aja nih. Itu Oh. sudah baru biasa sudah. Oh, sudah biasa ya. Iya. Wah. Nanti kering sendiri nanti. Kering sendiri nanti. Iya. Luar biasa. Kayaknya kita mesti pakai mikrofon nih biar suaranya mantap ini. Oke Sobat Survivor dimanapun Anda berada, saat ini kita sedang ada di atas perahu anyar ini Sobat Survivor. Jadi tadi melalui proses panjang perjalanan, mulai dari mana tadi? Mulai dari kita ambil perahu di dermaga bersama Pak Hasim. Kemudian saat ini kita coba untuk test drive perahunya. Wah, mantap jiwa. Jadi perahunya sudah mantap sekali, suaranya halus sekali. Oke, halus suaranya Bang ya? Halus. Mantap ya? Iya, mantap. Mantap. Jadi Bang Sabar yang akan mengelola perahu ini mungkin apalagi yang masih mau ditambahkan nanti Bang? Apalagi yang mau ditambahkan nanti Bang? Ini kan? Tinggal kasih ini kan. Ya. Oke. Tambahin kayu lagi, semua lantai ini kan masih bawaannya. Nah, gitu. Berapa itu? 4 ya? 5. Coba ambil dulu. Biar dengar, ambil dulu. Mikrofonnya karena Bang Sabar nggak dengar suara mesin. Jadi beliau ini adalah profesional operator perahu nih. Wah, Pak Hasim. Dari YouTube channel 2 Putra 81. Kita test drive dulu nih Sobat Survivor. Jalan-jalan di sini dan bagaimana depannya ini seperti apa, karena ini masih baru ya, jadi ya begitulah, sesuatu hal yang baru mungkin butuh penyesuaian juga oleh operatornya dan memang tidak banyak space untuk duduk ya. Ini panjangnya lebih pendek 2 meter kayaknya ya, 1 meter 1 meteran. 1 meter aja ya. Terus juga lebih pendek, lebih rendah Beda ini aja lebarnya sini. Oh gitu Ya, untuk harga 4 juta sudah sesuai lah ya. sesuai, Bang. Oh gitu. Nah ini kita masuk ke sungai besar ini. Kalau macam punya aku tuh hampir 7. Oh gitu. Ya. Oh, ini nanti kita kasih nama apa ini? Kita kasih nama nanti Musafir. Musafir Kak? Ya, bukan Pandawa tapi Musafir. Bukan Asian Survivor, bukan? Ya, bukan. Itu lebih Sesuai mantap, dengan amanah dari donaturnya, namanya harus memiliki makna yang dalam gitu. Oh ya, betul. Dan saya rasa Musafir itu bagus ya. Bagus. Artinya Perjalanan. sebuah perjalanan. Ya, betul. Orang yang melakukan perjalanan gitu ya. Kita kan selalu jalan-jalan gitu ya. Ya. Terasa ombaknya ya, kayak tendangan ombaknya Ya tuh terasa karena ya? angin ini, Bang. Oh, kena angin. Angin, jadi ginilah ombak. Apalagi Oh, kalau angin gitu. besar, walah sudah. Oke. Boleh. Dari sini video kan coba. Akhirnya masuk kamera juga. Mantap. Nah. Oke. Sobat Survivor dimanapun Anda berada, senang sekali akhirnya perahu ini bisa kita test drive. Walaupun memang ada rasa apa ya, sulit dijelaskan dengan kata-kata. Intinya sebenarnya saya merindukan ada Mas Bejo, terus juga Mas Petro, Bang Boy sama Laki Borneo, Egi Kaltara. Cuman ya kadang-kadang sesuatu yang sudah kita rencanakan dari awal itu tidak bisa berjalan sempurna ya. Jadi
kita tidak bisa menunda-nunda untuk segera menggunakan perahu ini. In the other hand, di lain sisi juga tentu dari donatur juga ingin melihat bagaimana perahunya langsung gitu, sudah dioperasikan gitu. Jadi ini harus kita buat, test drive ini kita lakukan, dan semuanya bisa berjalan dengan baik. Kita arahnya ini ke SP10 untuk melihat bagaimana kondisi di sana, tapi sepertinya ya bisa dilihat sana. Wah, itu mendung. Walaupun nanti mungkin kita tidak lama-lama di sana, yang penting sudah bisa melihat kondisi di sini. Sobat Survivor, ada yang bertanya-tanya gitu, kenapa kok di beberapa lokasi transmigrasi yang masih baru kok kelapanya sudah tinggi-tinggi? Ya kalau bisa dilihat di beberapa titik di sini tuh memang kelapa itu sudah tumbuh just before they come. Tuh, jadi sebelum mereka datang itu kelapa sudah ada gitu, yang sudah ditanam oleh masyarakat lokal. Jadi ada pembebasan lahan dulu, kemudian lahan itu diberikan kepada warga transmigrasi. Itu yang terjadi di SP10 kemarin. Jadi mereka beruntung sudah ada lahan transmigrasinya. Jadi bisa dilihat di sini sebagian lokasi ini masih sangat alami. Memang kita bisa melihat tanaman-tanaman bakau, terus juga nipa. Kenapa ada nipa, ada bakau, terus juga pasang surut? Karena lokasi ini bisa dikatakan daerah pesisir pantai ya, yang sangat dekat dengan lokasi pantai. Butuh perjuangan memang petani yang ada tinggal di sini untuk terus berjuang di lahan-lahan semacam ini untuk bisa berhasil gitu ya. Tapi kita percaya dengan kerja keras mereka, maka tidak ada yang sia-sia dari segala perjuangan yang mereka lewati. Untuk SP9 ini Sobat Survivor, yang tadi kita support juga dengan perahu ini, kita juga sedang dalam proses membeli material untuk jembatan, dan juga kita mensupport warga-warganya yang memang butuh pertolongan, baik masyarakat, ada beberapa anggota keluarga yang mengalami disability, kita juga support, dan juga mereka yang juga sulit untuk memang butuh pertolongan, kita support juga. Dan ke depan tentunya kita terus memikirkan tidak hanya soal sumbangan, tetapi juga bagaimana mensupport mereka dari berbagai sisi life skill mereka, terutama untuk mengelola kebutuhan atau mengelola hasil panen mereka. Jadi industri pasca panen ini mesti harus terus digalakkan. Jadi kita melihat sendiri untuk di lokasi transmigrasi ini masih banyak hasil panen petani itu yang tidak terjual dengan harga yang memadai seperti itu. Jadi dengan adanya produksi pasca panen atau industri pasca panen tentu bisa membantu menjual hasil pertanian mereka. Jadi yang kita lakukan memang di awal-awal adalah bagaimana membangun sebisanya sedikit banyak membantu mereka di bidang infrastruktur mereka seperti jembatan, dan juga membantu mereka yang betul-betul masih berjuang gitu. Dan juga salah satunya juga perahu ini gitu ya. Memang belum banyak ya, mungkin apa yang kita lakukan ini seperti, nah ini adalah SP10 Sobat Survivor. Nah, masuk lewat sini aja. Masuk sini aja. Parit sana ya besar, Pak. Apa? Parit sana. Oh, parit sana lebih Ya, besar. Nah, ini juga salah satu lokasi transmigrasi SP10. Jadi SP9 ke SP10 itu sebenarnya tidak jauh gitu. Jadi kalau kita bisa menjangkau lewat perahu seperti ini, itu sangat membantu. Apalagi Bang Sabar tentu selalu ada waktu untuk bisa mensupport kita, dan kita juga bisa mensupport mereka, Bang Sabar, selama kita menggunakan jasanya sebagai operator gitu ya. Dan kita bersyukur ada perahu ini mereka juga gunakan nanti untuk kebutuhan emergensi dan juga kebutuhan sekolah. Anak-anak sekolah yang ingin bersekolah di sini nanti akan terbantu tentunya dengan keberadaan perahu yang sudah kita punya ini gitu ya. Perahu ini tentu tetap menjadi hak milik Pandawa Lima, tetapi dikelola dan digunakan oleh SP9 khususnya RT 35 gitu ya. Mereka akan mengelola, mereka akan menggunakan, dan semua urusan izin menggunakan tentu langsung ke RT atau pengurus dari perahu ini. Jadi bukan melalui kami lagi gitu. Sepenuhnya dikelola oleh mereka. Kita concern memikirkan juga terkait bila mana ada kerusakan major dari ini, tentu kita akan juga support gitu. Karena kami percaya juga bila ada pengelolanya tentu ada tanggung jawab penggunaannya, dan itu adalah hal yang baik. Nah, bila mana mungkin dibutuhkan pada saat mau jalan-jalan atau juga kegiatan-kegiatan yang lain, tentu itu sudah menjadi urusan dari pengelolanya, bukan kami lagi. Baik Sobat Survivor, jadi sebelah sini sudah SP10 ini tertutup dengan buah nipah, terus juga pohon-pohon bakau gitu. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam belokan yang ada di sana tuh Sobat Survivor.
itu menuju ke SP10. Jadi untuk masuk SP10 lewat sungai ini memang ada beberapa jalur. Salah satunya jalur ini, kebetulan ini yang paling besar gitu. Satuan Pemukiman 10 ini dibuka di tahun 2019 dan karena pandemi banyak yang masuk di awal tahun 2021 kemarin gitu. 2020 ya? 2020. Ya. Tanjung Buka SP10. Jadi ini masuk dalam desa Tanjung Buka, satuan pemukiman yang 10 ya. Berarti ada SP1 sampai SP10. Untuk SP1 sendiri itu dibuka di tahun 2004, SP10 dibuka di tahun 2021. Progres yang panjang memang pemerintah pusat membuka lokasi-lokasi ini tentu untuk kemajuan masyarakatnya. Dan kita berdoa tentu mereka terus hidup sejahtera dan bahagia di lokasi-lokasi ini. Oke. Nah, ini kita berpapasan dengan perahu. Biasanya kalau berpapasan dengan perahu semacam itu, maka itu akan menghasilkan gelombang yang cukup ekstrim sih. Oke, jadi ini dia. Tuh banyak kelapa-kelapanya sudah tumbuh, padahal usia transmigrasi ini belum sampai 1 tahun. Alasannya adalah memang kelapa ini sudah tumbuh sebelum transmigrasi ini masuk gitu. Dan ini adalah lokasi transmigrasi SP10. Untuk material bangunannya kita lihat sendiri di sini, Sobat Survivor. Itu kebanyakan memang dari kasibot ya? Kasibot. GRC ya namanya? Kasibot ya. Ya, jadi Apa mereka yang kemudian ini, menggunakan kasibot untuk bukan dari mereka sih, tapi memang dari pihak transmigrasinya, dinas transmigrasinya. Langsung dari pemerintah. Itu memang dari mereka dindingnya dari kasibot seperti ini, Sobat Survivor. Dan saat ini sebagian besar dari mereka ini sudah bersiap untuk melihat tanaman padinya itu mulai tumbuh buah ya. Nah, Sobat Survivor bisa lihat ini. Mungkin sekitar berapa bulan ya sudah saya tidak mengunjungi lokasi ini. Tapi kayaknya bisa tembus di sana nanti ya, nggak bisa? Belokan di sana nanti? Bisa. Cuma nyangkut kayaknya jembatan kan? Nyangkut di jembatan ya. Jadi ya beginilah mereka berjuang. Jadi ketika pasang ini bisa lebih ekstrim lagi, lebih tinggi dari ini. Dan apa tantangannya Sobat Survivor? Tentu tantangannya sangat banyak. Bisa jadi mereka gagal panen karena di beberapa titik di lahan ini belum ditanggul dan masih banyak hutan-hutan. Nah ini kita mesti careful of this lah. Oke, jadi kita test drive perahu baru, jalan-jalan di lokasi transmigrasi SP10 yang ternyata tidak jauh dari SP9. Tidak jauh. Jadi bila mana ada waktu Bang Sabar itu, nanti bisa operator kita ya jalan-jalan ke sini ya. Misalnya biasanya bantuan itu banyak, tapi kesulitan kita di kendala di transportasi gitu. Jadi kita nanti minta jemput di dermaga bisa ya. Bisa jemput di dermaga. Kita bisa langsung jalan-jalan ke sini bersama Pak Hasim juga. Siap. Kalau barangnya banyak kan bisa 2 kan, Siap. bisa 2 perahu gitu. Oke. Ini ada tanaman-tanaman yang baru ditanam, memang belum banyak yang yang besar gitu karena memang baru-baru mereka masuk di sini. Tapi itulah perjuangan mereka di sini memang luar biasa. Kita salut dengan perjuangan mereka. Kita percaya bahwa ada kesuksesan yang akan mereka raih suatu saat nanti dari lahan-lahan ini. Jadi kelapa-kelapanya sudah besar seperti ini, walaupun transmigrasi ini masih sangat baru. Nah, bisa dilihat indah sekali pemandangannya. Sudah ada yang membangun sarang burung ya? Ya. Nah, tuh kalau ada modal lebih bisa bangun sarang burung di sini, Sobat Survivor. Oke. Nah, di sini tuh, ini gagal kayaknya atau panen nih ya? Kayaknya gagal ya? Gagal kayaknya nih. Kayaknya diganggu sama tikus kayaknya ya? Ya. Oh, sudah panen ya? Sudah panen. Itu kayaknya. Jadi kita berterima kasih sama Pak Hasim dengan segala upaya juga ini membantu kita untuk mesin perahu bisa seperti ini. Tentu juga Bang Sabar dan juga semua yang sudah terlibat atas keberadaan perahu ini. Especially to the donator, of course, we really thank you for your kind heart support us in our program, of course. And as you can see here is the Satuan Pemukiman 10 or Community Cluster 2, di mana masyarakat di sini berupaya untuk bisa hidup mandiri, mungkin jauh dari hiruk pikuk kota gitu ya. Yang awalnya mereka tinggal di Jawa, di lahan yang sempit, padat. Tapi kalau di sini mereka bisa lebih
lebih leluasa untuk mengelola lahannya, walaupun tantangannya juga banyak. Bisa nggak Pak? belok situ? Jembatan Bisa. sana, Bang. Bisa belok situ? Kita lihat aja, kalau bisa, kalau enggak, putar balik aja. Sementara ini kan kita bersyukur ini lagi pasangnya bagus ya. Iya. Jadi pasangnya agak lebih lama gitu ya? Atau gimana? Air mati ya. Oh, air mati. Jadi agak lambat surutnya. Oh gitu. Jadi ada istilah, Pak! Nah itu padi-padinya mereka, Sobat Survivor. Kemarin kita liput beliau, tapi beliau kayaknya udah nggak ingat. Oke, jadi kita siap masuk ke dalam sini. Bisa nggak ya kira-kira ya? Bisa ada baterainya, bro? Aduh, mantap jiwa. Banyak yang berpikir kenapa ndak pelihara ikan di sini. Jadi memelihara ikan itu bukan hanya sekedar ada airnya gitu ya, Iya. tapi itu memikirkan soal salinitas dan juga pH dari airnya gitu. Itu yang sebenarnya menjadi tantangan, bukan soal keberadaan airnya gitu. Jadi ketika mereka memelihara ikan misalnya, kemudian salinitasnya tinggi, otomatis ikan-ikan air tawar itu mati ya, seperti nila gitu. Iya. Karena ada saat-saat di mana musim kemarau tetapi pasang besar yang masuk itu adalah air asin gitu ya. Jadi ikan nila tidak bisa bertahan hidup gitu. Atau sebaliknya ketika melihara ikan-ikan laut pada saat musim hujan seperti ini tentu kadar garamnya rendah gitu. Jadi memang agak ribet. Selain itu juga yang tadi saya sebutkan pH-nya gitu ya, atau keasaman tanah gitu. Jadi di lahan semacam ini itu keasaman tanahnya itu cukup tinggi, baik memelihara ikan maupun juga memelihara. Oh, ini masih bisa masuk kah? Masih ya? Wah, luar biasa. Termasuk juga tanaman-tanaman yang banyak sekali tanaman yang mereka kembangkan ternyata tidak toleran terhadap kadar asam gitu. Jadi ya seperti itulah. Jadi kita masuk ke fasilitas umum. Nah, ini Sobat Survivor bisa lihat nih. Benar-benar lahan yang baru, mereka tanami tanaman bawang prei. Jadi masih banyak kayu-kayu besar gitu. Jadi untuk membuat semacam itu tentu butuh perjuangan gitu. Bisa nggak lewat? Sangkut kayaknya ini. Oke, Sobat Survivor, kita lagi di pemukiman, di lahan umum ya. Iya. Jadi ini adalah sekolah. Kita lewat kolong-kolong ini, Sobat Survivor. Tuh karena pasang ya. Karena pasang jadi air tinggi Oke. ya ini. Masih bisa kayaknya. Masih bisa. Biar ngebut pun bisa nih kayaknya. Oh, udah. Bisa Bahaya ya? Pucuk perahu bisa melayang nanti, Bang. Oh, gitu ya? Ngebut. Fasilitas gitu. umum di sini, Bang. Nah, ini sekolah ya, SD ya. Lain. Ini Nah, itu SD, terus ini fasilitas umum kayak ruang pertemuan, puskesmas dan sebagainya gitu ya. Ya, balai desa. Balai desa. Bisa nih terus ke sana? Bisa. Kayaknya bisa. Perahu baru kok. Test drive. Baterainya masih ada nggak? Masih. Ya, aman ya, aman ya. Awas. Hampir ucul kepalaku. Ini ngerekam nggak nih? Iya. Hampir ucul kepalaku. Bahaya. Ya, jadi jembatan-jembatan seperti ini dibangun sebagai apa ya namanya? Supaya ada akses masuk ke rumah-rumah warga gitu ya. Ada padinya. Itu disebut dengan air mati, itu pasang surut air mati itu karena lambat pasangnya, lambat surutnya atau gimana? Lambat surutnya, Bang. Tapi cepat pasangnya? Enggak, terlambat juga. Oh gitu. Ya, Biasanya itu yang paling banyak ikannya itu? Sampai sore itu udah habis gitu loh. Oh gitu. Itu biasanya yang paling banyak ikan itu pas kapan? Air mati kayak gitu? Pas guris. Habis mati ini kan air gila-gila langsung guris 1, guris 2 gitu kan. Oh gitu. Iya, jadi pas ikannya ada ikannya. Ini kita di gang mana ini? Jalur 1, Bang. Oh jalur 1 ya. Iya. Ini ada tembusan ke sana nanti ya? Ini langsung ke sungai lagi nih. Oh, ke sungai? Iya. Enggak.
Oh ini sungai besarnya kan sebelah sini ya? Sama aja? Di Oke, Sobat sana. Survivor, jadi nah di sana tuh ada rumahnya Pak siapa lah pokoknya. Nah ini rumah memang sini lahan umum ya, ada masjid di sini, Masjid An-Nur. Nah. Tendang nggak ke sana? Pakai anu ya? Ada dayungnya, Bah. Ada itu. Ini dayungnya Pak Anu ini, bukan dayungnya Pak siapa? Ansori. Sorry ya. Nggak apa-apa. Pinjam dulu gitu ya. Enggak, dia yang ngasih tadi. Oh, udah dikasih ya. Di dayung ini bukan sembarang dayung, ini dari anu ulin Tuh. ini. Habis ya baterainya? Habis Hah? Habis ya? Baterainya mati? Heeh. Langsung sih. Aduh. Oh, aman ya, aman. Aman enggak, Mas? Aman. Oh, ini masih ngerekam nih. Awas kepala, Bang. Awas, Bang. Oke, Sobat Survivor, jadi demikian video kita. Terima kasih sudah menyimak Asian Survivor. Perjalanan yang panjang, kita tes apa ya namanya? Bukan tes drive sih. Dan kita melihat di sini Sobat Survivor, begitu indahnya. Begitu indah. Sayang sekali baterai kita habis. Terima kasih sudah menyimak video kami. Terima kasih donatur. Terima kasih penonton Asian Survivor. Tetap semangat, tetap survive Asian Survivor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.